Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sufuk, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat berada dalam kebaikan. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan salah seorang sahabat Sufuk kita, yaitu Pak Eka Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pak Fajar. Eka ini adalah owner atau pemilik dari Rumah Pensil Publisher. Dan beliau adalah seorang penulis yang sahabat diantaranya pasti pernah mungkin membaca Muhammad Ladanku. Nah, itu adalah karya dari Pak Eka Wardana. Nah, beliau mulai berlatih sufuk dari usia berapa Pak Eka waktu itu Pak Eka? 39 tahun ya. Sampai hari ini Pak Eka itu usia berapa Pak Eka? Tambah 10 tahun. Masya Allah ya. Berarti Pak Eka hari ini sudah di berapa? Berarti 49 Pak Eka ya. Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar ya tentang bagaimana Pak Eka kenapa memutuskan untuk berlatih sufuk, kemudian kira-kira manfaat apa saja yang telah didapat di latihan sufuk. Dan kalau teman-teman tahu, sahabat-sahabat tahu, Pak Eka ini putra-putranya dan putrinya seperti Teh Fia, Ben Rihan itu juga berlatih bela diri sufuk. Bangga Pak Eka bisa diceritakan dari awal mulanya kenapa berlatih sufuk, kemudian apa kira-kira manfaat yang sudah Pak Eka dapatkan ya, baik Pak Eka maupun keluarga Pak Eka. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sufuk semua. Nah, awalnya saya berlatih itu ya biasa seperti halnya yang lain. Pengen bisa bela diri gitu kan. Tapi di umur segitu tuh saya sudah mulai punya dapat gambaran alhamdulillah bahwa kayaknya bela dirinya juga nggak sembarangan nih Pak Fajar, karena saya ngelihat ada bela diri lain yang lambangnya itu udah jelas lambang agama lain gitu. Saya pernah latihan bela diri itu karena waktu muda ya belum tahu. Tapi setelah dipelajari, loh kok ini lambang bela dirinya ada di ngeliat di film tuh, ada di kuilnya kok lambangnya sama nih. Dari situ saya ngambil kesimpulan kayaknya saya harus ngambil bela diri yang sesuai dengan ideologi saya. Tetapi setelah saya mulai belajar ternyata niatnya emang harus diluruskan, bukan cuma sekedar latihan bela diri tapi juga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu awal-awalnya seperti itu. Kemudian saya juga niat ngajak anak-anak saya juga berolahraga yang bermanfaat dan berguna gitu. Dan ternyata sufuk ini sepertinya memang cocok sekali karena selain bermanfaat, berguna juga memperkuat akidah gitu ya. Nah, itu awal-awal latihan bela diri seperti itu gitu. Nah, kemudian kenapa saya bisa bertahan ya karena semakin lama belajar semakin kalau di sufuk ya sobat sufuk semua, ustadznya itu, pembimbingnya itu setiap kali selesai kita berlatih dikuatkan pengetahuannya tentang keimanan, kenapa kita harus belajar, kan Ustadz Fajar ya yang selalu ngasih tahu saya. Kalau nggak dikasih tahu seperti itu mungkin kita lupa-lupa juga. Nah, itu yang membuat kita terus bertahan. Kemudian juga niatnya kemudian diperbarui. Kemudian ngeliat lingkungan juga, sahabat-sahabat sufuk yang berlatih bareng-bareng juga sama, niatnya sama, semangatnya sama, ilmunya sama-sama dipelajarin sama. Jadi kita semua nggak bisa sendirian sih Ustadz Fajar. Jadi emang harus ada temennya. Kalau sendirian atau nggak ketemu yang lain ya lama-lama semangatnya hilang juga. Tapi kalau ketemu yang lain, latihan bareng-bareng, saling menyemangati ya insya Allah akan bertahan terus gitu. Ya itu ya, biasanya yang memotivasi Pak Eka. Nah, kemudian yang kira-kira sudah Pak Eka rasakan ya, manfaat atau kesan positif, manfaat yang Pak Eka rasakan dalam kehidupan sehari-hari dari latihan sufuk ini seperti apa Pak Eka? Ya, kalau saya sebetulnya belajarnya juga merasa belum maksimal nih Ustadz Fajar, karena kan idealnya memang di rumah juga ada diulang dilatihnya berapa kali gitu. Tapi memang mungkin seiring dengan usia, selain banyak kesibukan juga kalau misalnya pegel-pegel dikit misalnya nih, sembuhnya agak lama. Nah, itu yang membuat sedikit agak tidak seideal seharusnya diulang di rumah. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting semangatnya tetap pengen berlatih, diusahakan setiap kita sempat, setiap kita pengen, ya udah latihan 1-2 jurus gitu ya, walaupun tempatnya sempit dan sebagainya. Nah, yang saya rasakan itu karena saya terjun juga selain penulisnya juga bidang bisnisnya gitu di penerbitan, nah itu ada saja kan naik turunnya. Nah, justru mental seorang, istilahnya kalau mental laki-laki diuji ketika dalam keadaan terberat kan, dalam keadaan di bawah tuh bertahan gak dia. Nah, alhamdulillah dengan latihan sufuk ini saya ya tentu saja selain sholat, doa dan sebagainya itu juga membantu semangat untuk terus bertahan. Jadi kayak nggak ada, kayak selalu ada harapan gitu Pak Fajar. Jadi nggak ada
kok begini amat, yang nggak kayak gitu. Jadi ya kan memang harus di jalan. Nanti juga pasti gini gitu. Kalaupun lagi dalam keadaan terberat, nanti juga pasti selesai nih. Seperti halnya kita latihan kan, aduh capek banget, ntar juga selesai. Bisa ketawa-tawa lagi gitu Pak Fajar, istilahnya ya, istilah kasarnya lah. Walaupun sebetulnya karena kita berlatih terus-menerus, ya pastilah terbentuk dalam diri kita. Orang batu saja kena tetes air lama-lama terbentuk ya, jadi cekung, apalagi manusia yang terus berlatih kayak gitu, terus dikasih nasihat gitu, terus ketemu teman-teman yang baik gitu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terakhir barangkali ada yang mau Pak Eka sampaikan ya untuk para sahabat Sufuk dan para keluarga di rumah. Barangkali ada yang akan Pak Eka sampaikan, apalah. Iya. Ya sahabat Sufuk semua, kita apa yang saya sampaikan sebetulnya cuma pengulangan saja. Sebaiknya kita kembali meluruskan niat kita ketika kita berlatih. Berbakat apapun kita dalam suatu bidang, terutama di Sufuk ini, sejago apapun kita, kalau niatnya nggak lurus, pasti akan ada saat-saat ketika kita melenceng jauh gitu. Kita berhenti berlatih, kita malas latihan dan sebagainya. Nah, tapi seberapapun tidak berbakatnya kita, kalau niatnya tetap lurus, insya Allah akan memberikan kekuatan. Karena ketabahan menjalankan sesuatu, konsistensi menjalankan sesuatu itu memang pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ustadz Habib, Ustadz kita semua, guru besar Sufuk, pernah nyampein tuh ke kami semua bahwa ya ujian terberat bagi seorang mukmin itu bukan ketika dia mengelakkan godaan, karena godaan datangnya sekali-kali, tapi ketika konsisten melaksanakan ibadah. Bayangin sholat aja contohnya itu sehari 5 kali harus konsisten terus sampai kita mati, itu kan berat banget gitu. Nah demikian juga dengan latihan ini, kalau niatnya emang karena Allah, dilihat Allah gitu ya, nggak usah dilihat siapa-siapa lah. Pokoknya ini nanti tangan, kaki kita semua yang kena keringat, kena benturan segala ini akan jadi saksi ketika mulut kita udah nggak bisa ngomong nih di hadapan Allah. Kamu ngapain aja di dunia, nah tangan kita yang ngomong. Ya kita berharapnya tangan kita ngomong apa yang setelah kita lakukan di sini gitu Pak Fajar. Jadi sebagai seorang muslim kita harus kembali ke sana, sederhana aja ya Pak Fajar ya. Ya alhamdulillahirobbilalamin, sahabat Sufuk. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita dengan Pak Eka itu memotivasi sahabat Sufuk dan para keluarga di Indonesia. Ya, semoga kita bersama semakin tangguh, semakin siap, dan semakin baik untuk menghadapi masa depan nanti. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.